Tuhan menyediakan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan iman, ada saat ketika seseorang harus melangkah tanpa mengetahui bagaimana akhirnya. Tuhan kadang membawa kita pada situasi yang sulit dimengerti. Namun melalui pengalaman itu saudara, Tuhan ingin mengajarkan satu hal yang penting, bahwa Ia adalah Allah yang menyediakan. Peristiwa Abraham dan Ishak di Gunung Moria menunjukkan bahwa ketika manusia taat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa pertolongan. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 9-14. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan. Yang pertama, Tuhan menyediakan bagi yang taat di ayat 9-10. Abraham menunjukkan ketaatan yang totalitas saudara. Ia tidak menahan apapun dari Tuhan. Bahkan anak yang sangat ia kasihi, yang satu-satunya itu. Ketaatan Abraham menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga bersedia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ketika seseorang hidup dalam ketaatan, ia membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam segenap hidupnya. Itulah yang kita baca di Samuel 15 ayat 22, "Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan." Tuhan berkenan kepada hati yang taat kepada firman-Nya. Karena itu saudara, ketaatan kepada Tuhan selalu membuka jalan bagi penyediaan Allah. Yang kedua, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya di ayat 11-13. Ketika Abraham sudah mengangkat pisau untuk mempersembahkan Ishak, Tuhan menghentikannya pada saat yang paling menentukan. Pada saat itu jugalah Abraham melihat seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak sebagai korban pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah menyiapkan pertolongannya bahkan sebelum Abraham menyadarinya. Saudaraku, seringkali manusia merasa Tuhan itu terlambat, padahal Tuhan itu bekerja menurut waktunya yang begitu sempurna. Itulah yang tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong umatnya saudara. Ketahuilah saudara bahwa pertolongan Tuhan mungkin tidak selalu cepat, tetapi selalu tepat. Dan yang ketiga saudara, Tuhan adalah Allah yang menyediakan di ayat 14. Setelah mengalami peristiwa itu, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Nama ini menjadi kesaksian hidup bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara dan mencukupi setiap kebutuhan umatnya. Bagi Abraham, pengalaman ini bukan hanya pertolongan sesaat saudara, tetapi pengenalan yang lebih dalam tentang siapakah Tuhan yang memanggilnya. Di Mazmur 23 ayat 1 disebutkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Orang yang berjalan bersama Tuhan akan belajar bahwa Tuhan selalu mencukupi bagi hidupnya. Karena itu saudara, ketika manusia tidak lagi memiliki apa-apa, Tuhan itu tetap menjadi cukup bagi kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, domba yang disediakan Tuhan di Gunung Moria menjadi gambaran dari korban yang lebih besar di masa depan. Allah menyediakan anak domba sejati, yaitu Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 29 katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Yesus adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar menyediakan keselamatan bagi manusia. Karena itu saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah saya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Apakah saya percaya bahwa Tuhan menyediakan pada waktunya? Dan apakah saya mengenal Tuhan sebagai penyedia dalam hidup saya? Mari kita berdoa. Bapa yang setia, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus, ajari kami untuk hidup dalam ketaatan. Tolong kami ya Tuhan untuk terus percaya bahwa Engkau selalu menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, meneguhkan iman saudara dan menolong saudara untuk mengalami penyediaan Allah dari waktu ke waktu, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan konseling, doa atau pendampingan rohani, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.